bulan, berinisial MF. Dia nyawanya terenggut oleh ibu tiri korban, di mana yang bersangkutan dianiaya hingga tewas, dan sekujur tubuh korban ada bekas semacam luka-luka, baik itu goresan maupun bekapan. Dan pelakunya adalah DI yang kalah dua angkatnya, di mana petugas bisa melakukan proses penyidikan dan kita sudah tuntaskan perkara tersebut. Ini adalah terjadinya pelaporan dari masyarakat Kabupaten Ketapang yang menjadi korban, yaitu adanya kegiatan arisan online yang diadakan oleh pelaku atas nama saudari AM umur 30 tahun. Dan ini sedang proses, dan saat ini kita sedang mengembangkan perkara ini karena ada pengembangan dari perkara inti, di mana ada diduga pelaku juga yang nantinya juga akan kita jerat juga, namun masih proses. Dari laporan masyarakat tersebut, Satreskrim Polres Ketapang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dengan hasil mengamankan AM umur 30 tahun ini, warga Delta Pawan, dengan barang bukti yang diamankan adalah hasil dari kejahatannya, yang diduga kejahatannya adalah mobil Mitsubishi Xpander Cross warna putih. Selain itu, AM merupakan kepala arisan di wilayah Kabupaten Ketapang. Namun melakukan hal ini ada atasannya lagi, yang diduga ada 2 orang yang merupakan pelaku kemudian. Ini lagi proses dan insya Allah nanti kita bisa tuntaskan di awal tahun ini. Berikutnya adalah penanganan konflik sosial yang terjadi sepanjang tahun 2022 di Kabupaten Ketapang. Sepanjang tahun 2022 ini, permasalahan konflik sosial menjadi permasalahan yang cukup mendapat perhatian dan serius harus kita tangani, di mana berbagai macam akar permasalahan semuanya, beberapa kegiatan di 1 tahun kalender kita 2022 bisa kita tuntaskan dengan baik, dan ini tidak luput dari kerjasama seluruh stakeholder dan khususnya dari rekan-rekan media yang bisa memberikan sebuah kenyamanan pemberitaan yang baik sepanjang tahun 2022 di Kabupaten Ketapang. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang selama ini sudah bisa bekerja sama dengan kita, pihak kepolisian yang luar biasa, sungguh luar biasa. Dan di akhir tahun ini juga, di acara ini juga, saya juga mohon pamit dari Kabupaten Ketapang karena per tanggal 24 kemarin saya harus bisa melaksanakan tugas di wilayah yang baru lagi, yaitu di Polda Kalimantan Barat di Inspektorat. Saya secara pribadi dan keluarga, baik itu secara kedinasan maupun secara pribadi, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Semoga Ketapang yang akan datang adalah Ketapang yang hebat, Ketapang yang maju, dan Ketapang yang cerdas dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihatnya sesuai dengan program saya di sini, yaitu adalah rekan-rekan melihat di media sosial ada Ketapang keras. Kita sudah lakukan pengungkapan juga. Jadi Ketapang keras ini kita ungkap dari kemarin, kita ungkap dan ini lagi proses penyidikan dan penyelidikan pengembangan siapa-siapa yang terlibat, dan kita akan melakukan proses ini sehingga tidak membuat resah di kalangan masyarakat, khususnya di media sosial. Tambahan itu, mohon maaf tadi saya lewatkan karena belum masuk. Terima kasih. IT, karena memang di situ insya Allah perlu usulnya, dan kita sedang berkoordinasi dengan ahli, nanti kita lakukan prosesnya. Jadi untuk yang Ketapang keras kita akan undang-undang IT, itu yang pertama. Dan untuk sementara saat ini pelakunya baru satu orang, dan itu menggunakan akun pribadi yang bersangkutan dan berafiliasi dengan GoPay, sehingga tidak diketahui proses pembayaran dan sebagainya, untuk meminta uang dari korban-korbannya. Kita sedang mendalami, yang jelas motifnya adalah motif ekonomi untuk meminta sesuatu. Berikutnya untuk arisan online yang saat ini korbannya cukup banyak. Dari data yang diambil oleh Satreskrim itu ada hampir 180 orang menjadi korban arisan online ini. Dari 180 orang ini memang
disampaikan bahwa yang bersangkutan kedua belah pihak antara pemain arisan online dengan ketua ini atau tersangka ini adalah kepercayaan. Dan saat ini laporan polisinya sudah dibuat dalam satu laporan polisi. Nanti proses yang dua diduga pelaku yang saat ini ada di lokasi lain itu akan kita kembangkan. Nah, saat ini yang menjadi masalah adalah dari pelaporan yang ada, korban dari si dua orang yang belum kita tangkap ini itu adalah ada sebagian korbannya sudah menerima pengembalian atau sudah dapatlah bagian yang harus didapatkannya, dan sebagian memang sisanya belum, tapi pernah menerima. Ini yang sedang kita kaji bersama dengan tim, baik itu dari kejaksaan maupun dari ahli. Nah, ini akan kita tuntaskan di 2023 ini. Semoga bisa tuntas semuanya. Berikutnya untuk masalah narkoba. Dari tahun kemarin beliau menyampaikan seperti itu. Memang kita gregetan sekali dan kami sudah dibantu oleh rekan-rekan untuk proses pencegahannya. Namun memang di wilayah Kabupaten Ketapang ini kita sudah berbagai cara kita lakukan agar upaya bandar besarnya bisa kita ungkap. Namun ternyata sampai dengan akhir tahun ini kita baru mengungkap beberapa jaringan dari jaringan-jaringan besar itu. Baik itu jaringan yang dari Kalimantan Tengah maupun jaringan yang dari Sanggau dan Pontianak. Setidaknya kita sudah bisa mengungkap secara kuantitas lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kita mohon doanya, mohon dukungannya dan kerjasama dari seluruh insan pers dan seluruh rekan-rekan semuanya di luar kepolisian untuk membantu kita mengamankan Kabupaten Ketapang dari bahaya narkoba tersebut. Yang paling terakhir terkait dengan tiga ya? Kalau nilai dari arisan online yang nilainya berapa? Nilainya nilai kerugiannya yang dilaporkan itu sekitar 3,6 miliar total semuanya. 3,6 miliar uang ya Pak ya itu. Oke. Ya? Terima kasih. Terima kasih. IT karena memang di situ insya Allah perlu usulnya dan kita sedang berkoordinasi dengan ahli, nanti kita lakukan prosesnya. Jadi untuk yang Ketapang keras kita akan undang-undang IT itu yang pertama. Dan untuk sementara saat ini pelakunya baru satu orang, dan itu menggunakan akun pribadi yang bersangkutan dan berafiliasi dengan GoPay sehingga tidak diketahui proses pembayaran dan sebagainya untuk meminta uang dari korban-korbannya. Kita sedang mendalami, yang jelas motifnya adalah motif ekonomi untuk meminta sesuatu. Berikutnya untuk arisan online yang saat ini korbannya cukup banyak. Dari data yang diambil oleh Satreskrim itu ada hampir 180 orang menjadi korban arisan online ini. Dari 180 orang ini memang disampaikan bahwa yang bersangkutan kedua belah pihak antara pemain arisan online dengan ketua ini atau tersangka ini adalah kepercayaan. Dan saat ini laporan polisinya sudah dibuat dalam satu laporan polisi. Nanti proses yang dua diduga pelaku yang saat ini ada di lokasi lain itu akan kita kembangkan. Nah, saat ini yang menjadi masalah adalah dari pelaporan yang ada, korban dari si dua orang yang belum kita tangkap ini itu adalah ada sebagian korbannya sudah menerima pengembalian atau sudah dapatlah bagian yang harus didapatkannya, dan sebagian memang sisanya belum, tapi pernah menerima. Ini yang sedang kita kaji bersama dengan tim, baik itu dari kejaksaan maupun dari ahli. Nah, ini akan kita tuntaskan di 2023 ini. Semoga bisa tuntas semuanya. Berikutnya untuk masalah narkoba. Dari tahun kemarin beliau menyampaikan seperti itu. Memang kita gregetan sekali dan kami sudah dibantu oleh rekan-rekan untuk proses pencegahannya. Namun memang di wilayah Kabupaten Ketapang ini kita sudah berbagai cara kita lakukan agar upaya bandar besarnya bisa kita ungkap. Namun ternyata sampai dengan akhir tahun ini kita baru mengungkap beberapa jaringan dari jaringan-jaringan besar itu. Baik itu jaringan yang dari Kalimantan Tengah maupun jaringan yang dari Sanggau dan Pontianak.
setidaknya kita sudah bisa mengungkap secara kuantitas lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kita mohon doanya, mohon dukungannya dan kerjasama dari seluruh insan pers dan seluruh rekan-rekan semuanya di luar kepolisian untuk membantu kita mengamankan Kabupaten Ketapang dari bahaya narkoba tersebut. Yang paling terakhir terkait dengan tiga ya? Kalau nilai dari arisan online yang nilainya berapa? Nilainya nilai kerugiannya yang dilaporkan itu sekitar 3,6 miliar total semuanya. 3,6 miliar uang ya Pak ya itu. Oke. Ya? Terima kasih. Terima kasih. Pesan dan saya tidak ada pesan untuk apa karena memang yang pertama adalah pada saat saya datang di tanggal 5 Agustus 2021 yang saya lihat adalah bagaimana saya bisa menuntaskan karena pada saat kami datang di sini adalah banyak konflik sosial yang dihadapkan kepada kami. Bahkan saya belum ada nyawanya di sini, masih di nyawanya di Kuburaya, itu sudah dihadapkan dengan konflik sosial. Artinya konflik sosial ini menjadi perhatian tersendiri buat saya, khususnya masalah pribadi dan kedinasan, di mana kita tidak menginginkan konflik sosial ini menjadi konflik SARA yang berkepanjangan. Kita tahu ada sejarah Kalimantan Barat seperti itu, dan kita tidak mau dan menghendaki Kabupaten Ketapang terjadi seperti itu. Bisa dibayangkan dengan luasan 32.000 km persegi wilayah Kabupaten Ketapang ini, dengan jumlah anggota saya hanya 561 personil, dengan jumlah rentang kendali yang cukup luas, maka pernah satu waktu kejadian di Manis Mata, berbarengan kejadian di laut dan berbarengan kejadian di Tumbang Tinggi. Bisa dibayangkan saya harus bergerak di mana. Artinya, kalau kita tidak membuat sebuah sistem dan sistem itu berjalan dengan baik sampai dengan tingkat dasar yaitu adalah polsek-polsek dan babin kamtipmas, maka kita tidak bisa selesaikan konflik sosial ini dengan baik. Yang terjadi adalah konflik komunal yang secara totalitas bisa berkembang luar biasa, dan ini tidak terjadi di tahun 2022 maupun 2021 akhir. Kita bisa tuntaskan semuanya. Dan permasalahan-permasalahan adalah permasalahan-permasalahan yang sebenarnya berawal dari regulasi-regulasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh instansi terkait, namun ini tidak tuntas. Sehingga efeknya adalah masyarakat bertanya, masyarakat melakukan, dan masyarakat bertindak. Ini yang harus menjadi perhatian kita semuanya, sehingga kita tidak mau ke depan Kabupaten Ketapang bekerja dalam kota-kota tersendiri. Tapi ayo semuanya bisa bekerja menuntaskan dari akar masalahnya berkaitan dengan regulasi sampai dengan tuntas permasalahan dan kita bisa menghindari dan menekan jumlah konflik sosial yang ada. Keterlibatan dari beberapa instansi yang harus duduk sama-sama, kita harus lakukan itu, dan ini harus terus-terus. Harapan dan pesan saya seperti itu. Untuk di internal, saya yakinkan personel kita profesional dan insya Allah di 2023 anggota sebanyak 560 orang ini semuanya profesional, dan ke depan kita lebih baik dengan dukungan rekan-rekan insan pers dan masyarakat semuanya berketapang. Berikutnya yang kedua, program yang perlu